Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala kebaikan dan puji milik Allah Rabbul Alamin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Kemudian kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan lanjutkan belajar bersama membaca surat Asy-Syura pada ayat yang ke-27. Surat Asy-Syura ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita beristi'adzah kepadanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dialah Allah Zat yang Maha mengetahui hamba-hambanya lagi Maha melihat. Ayat yang mulia ini, teman-teman, merupakan ayat yang agung, memberikan pelajaran yang banyak bagi kita. Pertama, menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yakni yang memberikan rezeki dan membagikan ukuran dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan para hamba. Hanyalah Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada yang lain yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang mulia, ini min asma'il husna, adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Apa makna Ar-Razzaq? Artinya adalah Zat yang Maha memberi rezeki. Ini makna Ar-Razzaq. Dan kalimat Ar-Razzaq ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti di akhir surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Dialah Allah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Zat yang Maha memberi rezeki. Ya, Zat yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dan yang Maha memiliki kekuatan yang sangat hebat. Baik. Jadi nama Allah adalah Ar-Razzaq, ya. Adalah nama Allah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Kemudian juga ada nama kedua yang berkaitan dengan rezeki adalah Ar-Raziq. Ar-Raziq. Jadi ada dua, Pak. Pertama Ar-Razzaq, Ra dan Zai tasydid. Ar-Razzaq, kemudian setelah Zai alif. Ar-Razzaq. Kemudian juga ada yang kedua Ar-Raziq. Ar-Raziq isim fa'il, yakni Allah Zat yang Maha memberi rezeki. Dan kalau kita mau memberikan nama, ya, kepada anak, bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan hamba Allah Zat yang Maha memberi rezeki. Bisa kita baca Abdur Razzaq atau Abdur Raziq, ya. Abdur Raziq. Baik. Kemudian dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardh. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya. Di sini kata ibad, Pak, dalam bentuk plural. Yani andaikan Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, seluruh manusia selapang-lapangnya, ya, tanpa ada batasan, tentu semua orang
akan kaya apa? Tidak ada yang miskin lagi di muka bumi ini. Ya, tidak ada lagi yang miskin di muka bumi. Kenapa? Allah memberikan rezeki tanpa batas. Maka apa yang akan terjadi dalam ayat ini dijelaskan la baghaw fil ard. Maka mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi. Membuat apa? Kerusakan di muka bumi. Ketika manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lapang tanpa ada batasan, semuanya berkecukupan, tidak ada berkekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ya, mereka akan melakukan kerusakan. Kenapa kerusakan, Pak? Karena semua mereka sudah berpunya. Dan ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala kita melihat dalam kehidupan ini, Pak. Kenapa manusia beragam? Bukan hanya dari face, dari bentuk dari ragam bahasa dan variasi warna kulit, tidak. Bukan hanya dari sisi dari sisi etnis dan bangsa, tidak. Tapi keberagaman status dalam memiliki harta pun juga beragam. Nah, ternyata teman-teman, dalam keberagaman itu ada pelajaran yang besar yang harus kita tangkap. Apa itu? Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberagaman itu untuk sebuah hikmah yang sangat besar. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya adalah agar berjalan kehidupan dengan baik dan dan sederhana dengan sederhana. Coba, Pak, andaikan dalam hidup di dunia ini semua orang kaya, tidak ada yang miskin. Kalau variasi kehidupan kita tahu, di sana ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang memiliki profesi yang baik, ada yang memiliki profesi rendahan, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Inilah variatif kehidupan. Ternyata teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang baligh, hikmah yang besar. Apa itu hikmahnya? Adanya keberagaman itu bukan menunjukkan Allah zalim, tidak. Tetapi justru karena hikmah dan keadilannya. Coba, Pak, kalau umpama kaya semua orang di muka bumi ini, Pak, apa yang kira-kira terjadi, Abu Rafi? Siapa yang mau kerja di Qatar Community? Nah, di apa? Di QP. Ada yang mau kerja, Pak? Ada yang di tanah air aja gitu. Ada yang mau berantau ke Qatar ini. Andai kan semua orang kaya, nggak ada yang namanya bos dan tidak ada yang namanya ajudan atau bawahan. Nggak ada yang namanya mudir dan tidak ada yang namanya pekerja. Tidak ada yang namanya pembantu dan tidak ada namanya yang dibantu. Kenapa? Semua orang sudah kaya. Semua orang sudah kaya. Jadi ada hikmah ternyata, Pak Rafi, Abu Rafi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang kaya, ada yang miskin? Rezeki yang satu dilapangkan, yang satu dibatasi oleh Allah. Yang satu kaya, yang satu miskin. Ternyata ada hikmah yang besar, Pak. Ada hikmah yang besar. Apa tujuannya? Agar berjalan kehidupan dengan baik. Sehingga yang kaya bisa mengambil manfaat dari jasa daripada orang miskin, ya, dan orang miskin pun bisa mengambil upah daripada orang yang kaya. Berjalan tidak kehidupan, Pak? Berjalan dengan baik. Berjalan kehidupan dengan baik. Ya. Sekiranya semuanya manusia dalam keadaan berkecukupan, maka yang terjadilah kerusakan. Tidak ada yang mau dipekerjakan. Ah, masa saya dipekerjakan? Saya juga punya uang. Anda siapa? Gitu kan? Nah, inilah hikmah yang besar. Maka Allah katakan di sini, walau basatallahu rizqan ibadi. Andaikan Allah memberikan kelapangan rezeki tanpa batas kepada semua manusia sama, tidak ada perbedaan, tidak ada pembatasan, la baghaw fil ard. Mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Dan ini yang terjadi, Pak. Ini yang terjadi. Betapa banyak, walaupun tidak semua ya, betapa banyak orang yang diberikan kekayaan, justru kekayaan itu membuat mereka zalim. Cobalah lihat para raja, Pak. Orang-orang yang memiliki harta dunia, Allah bukakan ke harta dunia, kekuasaan dunia kepadanya, justru hal karunia itu dijadikan sebagai sebab untuk dia melakukan kezaliman di muka bumi. Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Qarun itu kurang apa, Pak? Apa kurangnya? Iman kurangnya. Adapun kalau dari sisi dunia Allah lebihkan semuanya. Apa itu? Harta Qarun sangatlah banyak. Sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, di surah Al-Qasas, ya, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghaw alaihi
Qarun itu termasuk umat Nabi Musa. Wa inna apa? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Di mana kami telah memberikan kepada Qarun. Coba perhatikan apa? Allah mengatakan kami yang memberikan kepada Qarun. Berarti apa? Urusan rezeki ialah Ar-Razzaq yang mengatur, bukan urusan kita. Allah katakan apa? Kami beri Qarun itu harta kekayaan yang sangat banyak. Di mana kunuz, apa itu kunuz? Kunci perbendaharaannya Qarun. Kalau dulu kan belum ada ATM Bu Rafi, tidak ada bank di masa itu. Jadi kalau harta memang disimpan biasa. Iya. Di mana kunci harta Qarun, saking banyaknya harta emasnya, berlian dan segala macam yang dimiliki, itu andaikan kunci apa? Kunci hartanya itu, kunci gudangnya dipikulkan kepada beberapa orang yang kuat tidak bisa bawa, Pak. Mama dikumpulkan para bodyguard yang kuat, gak 4 ke 5 orang, ayo pikul kuncinya, banyaknya kunci dan beratnya kunci harta Qarun itu tidak mampu mikul, Pak. Menunjukkan banyaknya gudang hartanya Qarun. Iya, banyaknya gudang harta Qarun. Tapi apa yang terjadi? Apakah Qarun dengan karunia harta yang dia miliki membuat dia semakin rendah hati, semakin legowo, semakin berbuat baik kepada orang-orang lemah di sekitarnya, tahu hak zakat yang mesti dikeluarkan? Apakah itu yang dilakukan Qarun? Ternyata sebaliknya, Pak. Ternyata sebaliknya. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Qarun untuk menyampaikan risalah bahwasanya Anda harus mengeluarkan zakat daripada harta yang Allah titipkan kepada Anda. Iya. Apa jawaban Qarun? Dia mengatakan menapi dada. Apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Enak saja Musa meminta harta saya. Ini harta kekayaan yang saya miliki murni karena hebatnya aku dalam perdagangan dan karena ilmu yang aku miliki. Qarun memang pandai berdagang. Nah, dengan sebab kesombongan itulah, coba perhatikan Qarun betapa sombongnya dengan harta yang dia miliki. Sehingga ia lupa dengan kebenaran. Menampik dada dan tidak mengembalikan karunia yang Allah titipkan kepadanya kepada yang memberi karunia. Dan ini pelajaran bagi kita, Pak. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa sandarkan kelebihan itu kepada yang memberi kelebihan. Siapa itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan. Baik itu ilmu, harta, karunia anak, karunia jabatan. Jangan lupa sandarkan karunia itu kepada Allah. Kenapa, Pak? Yang memberikan karunia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah tidak berikan rezeki kepada kita, kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Ya, tidak mampu melakukan apa-apa. Makanya rezeki pulangkan kepada Allah. Saya bisa begini, Pak, alhamdulillah karena karunia Allah. Saya bisa mendapatkan prestasi ini, mencapai job ini, ya, mendapatkan harta kerjaan yang layak seperti ini adalah murni karena bantuan dan pertolongan Allah SWT. Jangan lupa libatkan Allah di dalam karunia yang kita peroleh dalam hidup ini. Karena banyak di sana orang yang lupa dengan Allah SWT. Mereka lupa dengan pemberi. Justru suka menapik dada, melihat bagaimana kehebatan dirinya. Padahal kita bukan siapa-siapa. Dan yang memberi rezeki ini bukan karena hebatnya Anda, tidak. Bukan karena job bukan karena latar belakang pendidikan kita, tidak, Pak. Yang memberi rezeki murni Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya adalah betapa banyak orang yang memiliki latar belakang, ya, background keahlian yang sama. Tapi dari sisi pendapatan rezeki sama apa berbeda, Pak? Justru berbeda. Orang sama-sama lulusan ilmu kedokteran, dapat gelar dokter, ya, doktor atau apa misalnya. Tapi justru yang satu jadi, yang satu gak jadi. Kenapa, Pak? Karena urusan rezeki bukan daripada dilihat daripada latar belakang pendidikan. Jadi tidak benar orang mengatakan rezeki itu sejalan lurus dengan apa? Dengan pendidikan yang Anda gandrungi. Tidak benar. Di sana ada
10 lulusan jurusan ekonomi. Tapi rezekinya Pak beda-beda. Yang satu justru memang yang satu pekerjaannya memang di bidang ekonomi, perdagangan, bagus sepak terjangnya dan menghasilkan yang baik dengan izin Allah. Namun yang lain justru tidak jurusan ekonomi, tapi ngajarnya umpama ngajar bidang yang lain, ngajar bahasa, jadi guru dan semisalnya. Ya, jadi latar belakang pendidikan itu tidak menjanjikan ya sama di dalam nilai atau pendapatan rezeki. Ini menunjukkan argumentasi bahwasanya yang memberi rezeki bukanlah pendidikan yang kita peroleh. Tetapi apa Pak? Tapi Allah Subhanahu wa taala murni yang memberikannya. Sesuai yang dia kehendaki. Atau bisa jadi orang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang semisal, tapi justru dia dilebihkan rezekinya daripada yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Contoh Pak, ada enggak dalam hidup ini orang yang tidak pernah belajar ilmu, tidak pernah sekolah di di jurusan pendidikan ekonomi, akan tidak pernah sejarah, sekolah aja mungkin tidak tamat. Tapi justru kemampuannya atau rezekinya dari sisi perdagangan jauh lebih hebat bisnisnya daripada orang yang latar belakang ekonomi. Saya tahu Pak, waktu saya kuliah dulu di Padang, ada seorang pebisnis dan itu skala bisnisnya bukan skala bisnis kecil lagi Pak, itu sudah internasional. Di mana dia di Padang itu punya Minang Plaza. Minang Plaza itu terkenal di Kota Padang. Dan banyak mal-mal besar di Kota Padang termasuk di Pekanbaru dia punya. Dia punya orang Pariaman. Tapi beliau ini pernah diundang oleh rektor kami dulu di IAIN di bidang jurusan ekonomi syariah, diundang ke kampus. Apa tujuannya Pak? Memberikan kuliah umum kepada mahasiswa. Uniknya teman-teman, ketika dia ditanya, Bapak dulu jurusan apa? Apa katanya? Saya adalah orang yang tidak tamat SD. Tidak tamat SD Pak. Tapi untuk bisnisnya skala internasional. Di Padang dia punya mall, di Pekanbaru dia punya mall, dan dia bekerja sama dengan dengan negara-negara negara-negara barat seperti Australia dalam masalah bisnis. Dan terkenal. Ya, terkenal. Pemilik Minang Plaza. Sekarang masih ada tuh di Kota Padang. Diganti namanya dengan apa saya tidak tahu kan sudah lama tidak pulang, ya. Tapi justru yang mengundangnya adalah profesor atau doktor di bidang apa? Bidang ekonomi. Berikan kuliah umum. Ini menunjukkan Pak bahwasanya pendidikan kita tidak menjamin tidak harus sejalan lurus dengan hasil hasil rezeki yang kita inginkan. Oleh karenanya Allah mengatakan di ayat ini, yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa terjadi perbedaan? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rezekinya lapang, ada yang mandek, ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Apa tujuannya Pak? Untuk hikmah yang besar. Di antara hikmahnya adalah agar berjalannya kehidupan dengan baik. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin yunazzilullahu biqadarin ma yasha." Ya, akan tetapi kata Allah, "Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Akan tetapi Allah memberikan rezeki itu sesuai ukuran kepada siapa yang dikehendaki. Di sinilah berlaku Pak. Ada yang Allah lapangkan rezekinya sehingga dia menjadi kaya raya. Ada yang Allah berikan kelapangan rezeki pertengahan, dan ada yang Allah jadikan rezekinya itu pas-pasan, dan inilah orang-orang miskin. Inilah orang-orang miskin. Ini orang miskin itu Pak, rezekinya pas-pasan. Atau bisa jadi dia memiliki harta di bawah kecukupannya, dari bawah kebutuhannya. Itu miskin namanya. Walaupun dia punya pekerjaan. Walaupun seseorang punya pekerjaan. Jadi orang miskin itu Pak, Bu Rafi, bukan dimaksud orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa sama sekali. Bukan itu yang miskin. Itu justru jatuh kepada fakir. Karena ada fakir, ada miskin. Para ulama memberikan perbedaan. Kalau fakir tidak memiliki apa-apa sama sekali, atau mungkin bisa menjadi rezeki cukup yang dia makan untuk hari ini, untuk sore tidak tahu apa lagi mau dia makan. Itu fakir. Adapun orang miskin tidak. Ini lebih kelasnya lebih tinggi di atas. Apa itu orang miskin? Yaitu orang yang memiliki harta tapi dia kebutuhannya lebih besar daripada gaji harta yang dia miliki. Walaupun dia punya pekerjaan tetap. Apa dalilnya, Pak?
Dalilnya adalah surah Al-Kahfi. Allah berfirman, wa ammal masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha. Ini ketika Nabi Musa dengan Nabi Khadir berjalan, kan Nabi Khadir di antara pekerjaannya yang aneh adalah melubangi kapal yang dia tumpangi. Ya. Apa tujuannya dia melubangi kapal? Karena ternyata adapun yang memiliki kapal itu adalah orang miskin. Di mana saya lubangi karena di penyeberangan di seberang sana, ketika kapal sudah berhenti, maka akan ada seorang malik, seorang raja, penguasa yang zalim, di mana dia akan mencek kapal-kapal yang bagus. Setiap kapal yang bagus pasti ditarik. Makanya saya lubangi kapal ini, tujuannya apa? Agar ada aib, sehingga anak orang miskin ini, dia nanti sampai di seberang, kapalnya bisa dikembalikan, kapalnya tidak diambil oleh raja. Kenapa? Ada aib. Nah, yang menjadi poin bahasan kita adalah wa ammal masakin. Adapun anak yang miskin itu. Orang yang miskin itu, dia orang miskin tapi dia punya pekerjaan, Pak. Apa pekerjaannya? Apa pekerjaannya? Kapal. Dia mengangkut orang daripada satu pulau atau daripada satu tepian ke tepian yang lain. Berarti dia punya pekerjaan tapi miskin. Kenapa miskin? Karena walaupun dia punya pekerjaan, karena kebutuhannya bisa jadi lebih besar daripada pendapatan gaji yang dia peroleh dari pekerjaan. Itu miskin namanya. Baik. Nah, Allah memberikan ukuran satu disempitkan dan satu di lapangan untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan tertentu. Ini kalau ada yang miskin, maka dia akan mencari orang yang membutuhkan jasanya, yaitu biasa rata-rata orang kaya, orang berpunya. Jadi orang berpunya akan memberikan gaji kepadanya. Sehingga saling menguntungkan, Pak. Yang miskin memberikan jasa, dia dapat gaji. Yang kaya, dia bisa kebutuhannya tercukupi, pekerjaannya ada yang mengerjakan, tapi dia bisa memberikan harta daripada rezeki yang dia punya. Itulah tujuan yang besar. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu bi'ibadihi khabirum basir." Sesungguhnya dialah Allah, ya, zat yang maha khabir, yang maha mengetahui, yang maha teliti dan maha melihat tentang hamba-hambanya. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita teman-teman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki tadi, ada yang lebih, yang kaya, ada yang miskin, maka Allah melihat bagaimana sikap kita di dalam menerima takdir dan ketetapan Allah. Jadi untuk urusan kaya miskin, Mbak, ini memang urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berusaha. Namun hasil, ini baru urusan Allah. Hasil urusan Allah, kewajiban kita berusaha. Nah, ketika kita sudah berupaya, Mama Fauzan sudah belajar dengan baik, jurusan ekonomi contohnya, ya, kemudian dia berupaya mendaftar pekerjaan ke sana ke sini atau membuka peluang usaha sendiri, ya, terus rezekinya tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan, maka ketahuilah inilah takdir rezeki untuk kita. Tapi ingat, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Kenapa? Bukan soal kaya dan miskin. Bukan soal berada dan tiada. Tetapi yang terpenting yang Allah lihat adalah bagaimana kita menyikapinya. Itu yang penting, Pak. Jadi, apa yang Allah ingin lihat dari kita? Ketika seseorang diberikan karunia yang rezeki yang banyak, bagaimana sikapnya? Apakah dia bersyukur? Apakah dia memberikan hartanya sesuai yang Allah kehendaki kepada jalan yang halal? Ataukah justru jalan yang haram? Jalan yang tidak diridai oleh Allah? Itu ditanya loh, Pak. Diperhatikan oleh Allah. Adapun miskin demikian, orang miskin telah berusaha tapi masih dibatasi rezeki. Apakah dia mengupat kepada Allah? Apakah dia mengatakan Allah tidak adil dan semisalnya? Atau justru dia berputus asa sehingga ada orang yang melakukan hal-hal yang haram, bahkan sampai bunuh diri, Pak. Sampai bunuh diri. Hidup ini miskin sekali, saya sudah berupaya, ya. Saya sudah berupaya mencari mencari rezeki, tapi justru tidak dapat sehingga ada yang bunuh diri karena kemiskinan. Nauzubillah. Ini diperhatikan oleh Allah. Atau justru dia berani mencari rezeki, mencari harta dengan cara yang diharamkan. Kenapa? Rezeki lambat datangnya. Dan ini diperhatikan oleh Allah SWT. Maka Allah mengatakan di sini kata sesungguhnya Allah khabir. Apa itu khabir, Pak? Khabir itu sangat teliti di dalam memperhatikan hambanya. Detail sekali, Pak. Hal-hal kecil dalam soal harta itu jangan kira tidak ditanya, Pak. Karena harta ini adalah milik Allah. Harta ini amanah. Oleh karenanya masalah harta kan tidak boleh semena-mena kita. Fauzan contohnya diberikan rezeki oleh Allah SWT gaji per bulan 100.000 real contohnya.
Itu bisa Fauzan mengeluarkan sekehendak Fauzan? Gak boleh, walaupun harta itu milik Anda. Milik Anda, tapi itu sejatinya milik Allah. Sifatnya bagi kita adalah titipan. Makanya dalam syariat gak boleh membayarkan harta, Pak. Cara mengambilnya diperhatikan, harus halal. Dan cara memberikannya, membelanjakannya, mesti juga pada hal yang Allah ridhai. Gak boleh tidak. Kenapa? Allah detail. Allah tanya detail. Allah gunakan dalam ayat ini khabir, teliti dalam memperhatikan masalah rezeki. Makanya datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama ibnu Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidaklah belumlah beranjak kaki seorang anak Adam nanti di hari kiamat di hadapan Allah ketika kita mau face to face bertanya apa Allah akan tanya kita tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini, pertanggungjawaban, responsibility kita ditanya. Sampai belum beranjak kaki kita, belum melangkah ke tempat yang lain, sampai diketanya kita tentang 4 perkara. Di antara yang 4 itu, Pak, an malihi, min aina iktasaba, wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana harta itu kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Jadi 2 ditanya, Pak. Masalah harta ini timbal balik kita ditanya. Depan ditanya, belakang pun ditanya. Di mana Anda peroleh, kemana Anda belanjakan. Halalnya dihisab, haramnya akan diadab. Ketika kita memperoleh cara yang halal, maka akan dihisab. Ada audit, Pak. Jadi bukan di dunia ini saja, Pak Rofi, Abu Rofi. Ada audit. Tidak. Di akhirat ada audit. Bahkan lebih detail auditnya di akhirat. Kalau di dunia bisa jadi orang lepas, Pak. Karena pandainya retorika, pandainya bermulut manis, atau pandainya berdusta. Apalagi kalau banyak bisa kita menghadirkan para advokat yang mahir, maka bisa kita lulus dalam masalah harta yang haram. Banyak orang-orang yang tidak teraudit di KPK, Pak. Tidak teraudit di KPK. Tapi ingat, di sana ada hari pembalasan. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang zalim lepas di dunia ini, tapi ingat, ada meja hijau yang menunggu Anda. Allah Subhanahu wa taala sangat detail dalam memberikan apa? Memberikan pertanyaan. Jadi ditanya harta ini dari mana Anda peroleh dan kemana Anda berikan. Oleh karena setiap muslim yang baik, yang beriman kepada Allah SWT, yang mengetahui tentang ayat yang mulia ini dengan ayat yang lain, bahwasanya dia sadar, harta yang saya peroleh mesti halal. Setelah itu mesti saya akan belanjakan harta saya kepada hal yang Allah ridhai. Walaupun 1 rial, Pak. Walaupun 1.000 rupiah. Pastikan harta kita jatuh pada belanja yang halal. Belanja yang Allah ridhai. Kenapa? Akan ditanya. Berat pertanyaan, Pak. Coba kalau umpama kita sekarang ini ada audit dari KPK atau umpama di Qatar ini ada audit ya, Abu Rafi? Ada tim audit nggak di semisal KPK? Ada kayaknya, tapi mungkin kita bukan KPK namanya. Atau mungkin bidang inilah, bidang harta. Itu pasti ada auditnya. Nah, itu audit itu detail, Pak, biasanya. 1 rial atau 1 rial pun pasti akan ditanya. Detail sekali. Dan kalau ada bermasalah, kita akan diberikan sanksi atau hukuman. Nah, di akhirat pun demikian. Dan di akhirat jauh lebih baik. Oleh karenanya, sebelum datang hari-hari pengauditan ini, maka pastikanlah memperoleh harta dan membayarkan harta adalah pada cara yang halal. Jangan sampai 1 rial ya jatuh kepada yang tidak halal. Apa yang contoh yang tidak halal, Pak? Contoh ada orang memberikan harta untuk beli minuman keras, berjudi, sewa para biduan, ya berbuat maksiat. Ini jatuh kepada hal yang tidak halal. Walaupun dia bekerja profesinya halal. Walaupun profesinya halal. Atau sebaliknya, ada orang mengambil harta dari cara yang tidak haram, tapi dibayarkan untuk yang halal. Apa contohnya, Pak? Hah? Contohnya apa? Riba contohnya. Praktek riba, jual beli riba, atau umpama korupsi. Tapi setelah itu dibayarkan yang halal, bangun masjid. Ya, korupsi tapi untuk bangunan masjid. Saya mau bangun masjid, Pak. Atau contohnya pekerjaan yang tidak halal seperti para musisi, para artis, ya, orang-orang yang tidak benar, ya, pekerjaan yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya. Kemudian dapat harta yang banyak, setelah itu diberikan kepada hal yang halal, pergi umroh, pergi naik haji dan semisalnya. Ini tidak boleh. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, lanjut ayat 2 yang ayat ke-28, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, ya, sesudah mereka berputus asa. Ayat ini datang, Pak, setelah penjelasan masalah rezeki.
Di mana hujan adalah salah satu daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena hujan adalah sumber kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan segala sesuatu itu hidup dengan air. Dengan air. Iya. Dan bumi ini butuh kepada hujan. Coba kalau bumi tidak ada hujan, Pak. Kalau kita di Indonesia mungkin tidak terasa, tidak begitu merasa biasalah nikmat hujan itu, Pak. Kenapa? Terus diguyur hujan kita. Coba kalau kita tinggal negeri yang seperti di Teluk. Kita di Qatar Pak, baru tahu nilai hujan. Kalau kita di tanah air biasa hujan itu. Dan hujan adalah salah satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan ya ini dialah yang menurunkan hujan. Menurunkan hujan mim ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa. Kenapa berputus asa? Banyak orang Pak, kalau umpama tidak hujan di suatu daerah, negeri itu akan kering kerontang. Tumbuh-tumbuhan tidak akan subur dan bahkan bisa jadi apa namanya? Debu, polusi, kegersangan luar biasa. Kalau di Qatar tidak hujan, apa yang dilakukan di masyarakat? Apa yang dilakukan masyarakat? Soal istisqa. Tidak hujan. Kenapa Pak? Negeri akan kering kerontang, gersang. Hujan itu adalah rahmat daripada Allah SWT. Rezeki. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa min apa? Di antara rahmat Allah adalah Allah turunkan hujan. Dan hujan adalah air yang berkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu apa? Wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakan. Dan dialah dan kami turunkan air dari langit, di mana air itu adalah air yang membawa barokah, membawa keberkahan. Bagaimana berkahnya air itu, Pak? Dahulu para salaf, Nabi SAW ketika beliau turun hujan, maka beliau berupaya untuk membuka bagian dari badan beliau agar kena dengan hujan. Para sahabat pun demikian, seperti para diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, ketika hujan itu turun maka mereka bermain guyuran hujan. Dibuka apa namanya kalau ada gotro dan semisalnya dibuka, kemudian mereka mandi hujan. Iya, kalau ada kain pelana, ya, tali pelana atau benda-benda yang mereka biasa pakai di rumah, mereka keluarkan, kemudian dikasih air hujan. Supaya apa? Mendapat keberkahan. Dan ini hal yang dibolehkan, Pak. Kenapa? Karena air hujan membawa keberkahan. Dari mana kita tahu air hujan berkah? Dari Al-Quran. Allah mengatakan apa? Ma'an mubarakah. Air yang diberkahi. Air yang diberkahi. Jadi tidak benar pernyataan atau kebiasaan sebagian orang meyakini, oh kalau hujan itu bisa demam nanti. Ini nggak benar, Pak. Nggak benar. Kalau kita di masyarakat kita kan hujan, tidak harus pakai payung. Kalau ada hujan, takut sekali. Tidak, ini kebalik. Yang sebenarnya adalah hujan itu membawa keberkahan. Membawa keberkahan. Baik. Dan setelah Allah menurunkan hujan, setelah mereka itu berputus asa. Wa yanshuru rahmatah. Dan disebarkan hujan itu sebagai rahmatnya. Kemana disebarkan hujan, Pak? Disebarkan ke gunung-gunung, sebarkan ke laut, sebarkan ke ladang-ladang, ke hutan-hutan, disebar burung bisa minum, binatang-binatang buas bisa minum dengan sebab hujan dan manusia. Dan manusia. Wa yanshuru rahmatah. Allah sebut hujan sebagai apa? Rahmatnya. Sebagai rahmatnya. Dan urusan hujan ini, Pak, salah satu daripada umurul ghaibat. Perkara yang gaib. Kenapa? Hujan tidak tahu di mana akan turun, Pak. Kapan akan turun, tidak ada satu yang tahu. Kenapa? Karena ini urusan gaib. Allah katakan di akhir surah Luqman, apa ayatnya Rafi sudah sampai surah Luqman ya? Belum. Ayat terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah adalah urusan apa? Hari kiamat. Kemudian apa? Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil afaq. Dialah Allah yang mengetahui di mana hujan akan turun dan apa yang ada di dalam apa? Dalam kandungan. Iya. Urusan hujan Allah yang mengetahui. Tidak ada urusan makhluk, Pak. Jadi kalau ada pernyataan orang, ada istilah pawang hujan, maka ini adalah kedustaan. Tidak benar, Pak. Allah sudah sebut apa namanya normatifnya dalam Al-Quran. Bahwasanya yang urusan hujan, pengaturnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang ditugaskan adalah malaikat tertentu. Nah ini urusan gaib. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa huwal waliyul hamid, dan dialah Allah zat yang maha pelindung lagi maha terpuji. Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Allah lah yang memberikan perlindungan kepada para hamba, yang mencukupkan kebutuhan hamba, dan dia maha terpuji. Perbuatan Allah semuanya terpuji. Perbuatan Allah semuanya terpuji. Kemudian berikutnya Allah masih menyebut tentang masalah rezeki. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard.
wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara ayat-ayat atau bukti-bukti kebesaran Allah ialah Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini, Pak, sebagai salah satu bentuk keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita lihat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Segala sesuatu yang ada menunjukkan adanya kebesaran Allah di sana. Coba kalau kita perhatikan kehidupan ini, Pak, segala sesuatu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Di badan kita, di badan kita, penciptaan tubuh kita, Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada penciptaan diri kalian, tidakkah kalian merenungkan? Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah ciptakan fisik kita seperti ini, Pak, dalam bentuk dalam bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sempurna kami ciptakan manusia itu. Ada mata, ada kelopaknya. Mata ini sensitif, tapi Allah ciptakan kelopak. Akan ada rambut yang akan yang akan mendeteksi atau menghalangi debu-debu permudahan masuk kepadanya. Hidung kita berlubang, lubangnya ke bawah. Coba bayangkan sebentar, Bu Rofi, kalau hidung kita ke atas. Repotnya hari hujan, Pak. Hari hujan. Kalau hari hujan yang tadi ini, umpama ada jemuran nih, terus hari hujan, mana yang kita dulukan? Jemuran dapat nutup hidung? Nutup hidung, Pak. Bahaya kalau umpama lubang hidung ke atas. Ini hal yang perlu kita renungi. Telinga kita berlubang tetapi justru ke samping. Coba kalau banyak ke atas. Ribet sudah, Pak. Ribet. Kaki kita, kemudian lisan kita, ya, dan segala sesuatu semuanya ada pelajaran. Demikian pula penciptaan yang lebih besar daripada ini adalah penciptaan langit. Makhluk yang paling besar yang bisa kita indra dengan mata kita di muka bumi ini apa, Pak? Langit. Yang paling besar, ada lebih besar daripada langit. Makanya sering dalam Al-Quran Allah memberikan pelajaran, afala yanzuru ila sama. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana tingginya Allah menciptakan langit? Afala yanzuru ila sama'i kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan orang-orang kafir Quraisy itu yang mereka masih memberikan penyembahan kepada yang lain, kepada selain Allah, padahal mereka tahu yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit yang begitu besar adalah Allah SWT. Langit diciptakan tidak bertiang. Apa ayatnya, Rafi? Surah Luqman. Wa khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah ciptakan langit di atas kalian yang begitu besar, tidak ada tiang yang menyangganya. Pak, ini kan berapa besarnya nih, Pak? Berapa ukurannya nih, Bu Rofi? Ukuran ini. Kan ada tiang nih, Pak, yang ini ya. Ada tiang. Menakjubkan. Ini baru perkara kecil. Bagaimana dengan kalau ciptaan manusia begitu mengagumkan? Kenapa ciptaan Allah kita tidak perhatikan? Nah, ini pelajaran bagi orang-orang, bagi manusia, dan terutama bagi ateis yang mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Segala sesuatu tercipta karena kebetulan. Itu kan keyakinan siapa? Ateis. Tidak. Allah mengatakan, perhatikanlah langit. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda adanya Tuhan di alam semesta ini, ialah Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Untuk apa? Agar kita mengambil pelajaran daripadanya. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi dengan begitu saja, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hatta diri kita terjadi begitu saja. Tidak. Ada yang menciptakan. Orang tua kita bukan menciptakan kita. Apakah Fauzan diciptakan oleh orang tua? Tidak. Orang tua kita bukan pencipta, Pak. Tanyakan kepada orang ateis, apakah Anda diciptakan orang tua Anda? Tidak. Apa dasarnya? Nah. Bagus. Namanya pencipta akan mendekor, menciptakan sesuatu sesuai keinginannya. Tapi orang tua kita tidak pencipta, Pak. Orang tua kita hanya sebab yang Allah jadikan sebab kauniyah di alam ini. Buktinya apa? Orang tua kita tidak bisa bikin anak sesuai ekspektasi dia, tidak. Sesuai keinginannya, tidak. Iya, pengen anaknya tinggi, semampai, kulit sawo matang, mancung. Yang lahir justru kebalikan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang tua bukan pencipta. Yang menciptakan Allah SWT. Dan di antara kebesaran Allah, dia inilah dia. Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana ada tanda tauhid ar-rububiyah. Bahwasanya Allah lah satu-satunya Rob yang menciptakan, oleh karenanya dialah yang berhak kita berikan ibadah. Yang berhak kita sembah. Bukan yang lain, tidak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma batha fihima min dabbah."
dan segala sesuatu daripada makhluk-makhluk yang melata yang Allah sebarkan di muka bumi ini. Ada banyak makhluk, Pak. Hewan-hewan melata, semut, burung-burung, ya hewan-hewan yang lain. Di dalam penciptaan itu ada kebesaran Allah SWT. Tidak ada satupun yang bisa tidak ada satupun yang bisa menciptakan makhluk. Ada, Pak? Ahli ilmuwan di muka bumi ini yang bisa menciptakan seekor lalat, ada enggak, Pak? Benar-benar lalat ya, bukan boneka atau apa namanya kerangka lalat, tidak, benar-benar lalat dengan kegesitannya. Lalat itu kan gesit, gesit tak? Gesit, Pak. Sama dia datang ke kita, ngambil makanan kita, mau kita sekat, dapat enggak? Susah, Pak, langsung dia pergi lagi. Untuk jangankan binatang-binatang yang lain, untuk seekor lalat tidak satu pun yang bisa menciptakan. Tak ada sesuatu. Oleh karena Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Hajj, ya ayuhan nas, turiba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah diberi perumpamaan, permisalan, pikirkanlah baik-baik. Iya. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wahai manusia, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tak mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu, bekerja sama, bikin simposium, bikin rakernas, para ilmuwan, para profesor, ngumpul semuanya sedunia, bikin namanya makhluk seekor lalat yang kecil dan hina. Bisa dapat? Gak bisa, Pak. Yang bisa adalah robotnya. Mungkin pada yang bisa terbang kemana-mana. Tapi yang benar-benar seekor lalat yang dengan kegesitannya, kelincahannya, gak satu pun yang bisa, Pak. Bahkan kata Allah lebih lemahnya, wa iyaslubuhumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Andaikan lalat tadi ngambil sebutir makanan kecil dari yang dia punya, nggak mampu orang itu, orang yang manusia tadi atau sesembahan tadi mengembalikannya kepada yang milik. Maka kesimpulan ayat tadi apa, Pak? Dha'ufat talibu wal matlub. Amat lemah, amat bodoh yang menyembah selain Allah dan yang disembah. Dua-duanya bodoh, dua-duanya lemah. Coba pelajaran yang agung. Menunjukkan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, Pak, memberikan faedah kepada kita tentang kebesaran Allah. Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala binatang yang melata di muka bumi ini, ya, makhluk-makhluk dengan variasi dan aneka ragamnya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Baik. Kemudian berikutnya, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Adapun Allah setelah itu, dia mampu mengumpulkan semua ciptaannya tanpa ada yang membatasi. Dia maha mampu mengumpulkannya. Kapan dikumpulkan, Pak? Di hari akhirat. Penggalan ayat ini memberikan faedah pelajaran kepada kita tentang adanya subutu yaumul ba'thi. Adanya keyakinan hari akhirat, hari berbangkit, hari kiamat. Pasti akan terjadi, la raiba fih, tidak ada perbedaan atau tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat pasti terjadi. Karena dalam hadis disebutkan ketika hari kiamat nanti semua manusia akan dikumpulkan. Tidak ada yang alpa, Pak. Tidak ada yang absen. Tidak ada yang absen. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Baik dia orang muslim ataupun orang kafir. Semua dikumpulkan oleh Allah SWT. Iya. Apa namanya dalam Al-Quran Allah menyatakan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda laqad ahsahum wa antahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya Allah akan kumpulkan dan Allah sangat detail dalam hitungan. Satu pun yang nyelip, Pak. Oh, masih tersimpan dalam tanah. Nggak ada tuh, Pak, ceritanya. Semuanya Allah hadirkan. Allah sangat detail dalam menghitung. Ya. Untuk apa tujuannya, Pak? Untuk dihisap. Dan bahkan binatang ternak juga. Binatang-binatang dikumpulkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Harimau, singa, kambing, dan segala macam berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kalau ada seekor kambing yang menanduk kambing yang lain dengan kezaliman, maka dari itu ada kisasnya. Kambing, Pak, nanduk kambing yang lain, mungkin karena cemburu kepada betinanya, maka ini akan dikisas di hari akhirat. Setelah itu binatang itu setelah dikisas, mereka akan dikatakan kepada mereka, kunu turoba, jadilah kalian debu yang berterbangan. Mereka tidak cuma hisap, ya, kisas, tetapi mereka tidak ada balasan berupa surga ataupun neraka. Beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Manusia akan dilanjutkan kepada etapa berikutnya. Apa itu? Hisab, adanya mizan, timbangan, kemudian setelah itu adanya surga atau neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Nah, inilah manusia. Maka ayat ini menegaskan tentang
keyakinan benarnya ada hari kiamat. Adanya hari kiamat. Allah maha mampu mengumpulkan semua makhluknya nanti kala di hari kiamat. Tidak ada yang absen. Tidak ada yang absen. Oleh karenanya, ayat-ayat yang mulia ini memberikan memberikan pelajaran yang sangat agung dan mulia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya Ar-Raziq, Al-Mudabbir, yang Maha memberi rezeki, yang mengatur segala sesuatu, dan dia menetapkan rezeki di alam semesta ini, rezeki manusia sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Fauzan? Kalau kita tahu dengan ayat ini, maka tidak perlu kita lagi cemburu kepada rezeki kawan kita, rezeki teman kita, rezeki saudara kita. Kalau lebih dia daripada kita dalam hal apa saja, baik rezeki berupa materi duniawi ataupun berupa ilmu, agama dan segala macam, tidak perlu kita cemburu. Tidak perlu kita cemburu dalam artian cemburu yang akan membuat kita binasa, membuat hasad dan benci kepadanya, apalagi ini menghilangkan nyawa, tidak penting. Tidak perlu, Pak. Kenapa manusia banyak cemburu? Karena tidak tahu dengan normatif ini. Norma ini sudah diatur dalam Al-Quran. Ya, bahwasanya yang memberikan, kalau si fulan lebih rezekinya daripada saya, ya itu alhamdulillah karunia Allah. Iya, minimal ini keuntungan bagi kita adalah minimal kalau umpama saya tidak bisa mendapat apa, dia tidak memberi saya harta dan dia tidak saya tidak mendapat manfaat kepada saya, minimal dia tidak menyusahkan saya. Kenapa? Saya miskin dan dia tidak perlu minjam uang pada saya, perlu minta uang pada saya. Itu minimal. Tak perlu kita cemburu, Pak, dalam masalah rezeki. Kenapa? Urusan yang ditetapkan oleh Allah dalam agama, dalam kehidupan kita ini adalah dua yang pasti. Apa itu? Rezeki dan urusan kematian. Itu sama-sama ditetapkan. Allah katakan dalam surah Al-Waqiah apa itu? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah tetapkan bagi mereka itu, bagi kalian kematian. Jatah mati dan jatah rezeki sama, Pak. Tidak ada bedanya. Jadi kalau kita cemburu kepada kawan kita dalam urusan rezeki yang Allah sudah tetapkan baginya, harusnya kita juga cemburu dengan kematiannya. Kenapa kok standarnya ganda? Urusan rezeki kita cemburu, urusan dia mati bahagia. Boleh gitu, Pak? Nggak boleh. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, yang berhak kita sembah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang Tuhan yang mengatur, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengontrol segala sesuatu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak kita sembah satupun di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, teman-teman, yang bisa kita ambil dari petikan ayat berikut ayat yang ini, itu tentang apa? Tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia dengan ukuran tertentu. Tujuannya bukan karena kezaliman, tidak, akan tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana, Pak, ada orang yang diberikan rezeki yang melimpah, namun dia baik. Dia baik, dia melakukan berinfak di jalan Allah, melakukan memberikan santunan kepada orang-orang yang papa, kepada orang-orang miskin. Maka Allah berikan dengan tujuan yang besar ini. Tapi di sana juga ada orang kaya, tapi justru kekayaan membuat dia semakin bermaksiat kepada Allah. Dan ini yang disebut dengan istidraj namanya. Apa namanya, Pak? Istidraj, yaitu apa? Mempertinggi jatuh. Mempertinggi jatuh, semakin dia diberi rezeki, semakin. Makanya kalau dalam hidup ini tidak aneh, Pak. Kalau ada orang, kenapa si fulan itu tidak sholat? Kerjanya maksiat, tidak ada lagi sujud kepada Allah. Tapi justru rezekinya semakin lapang. Saya udah pontang-panting, Pak, 5 waktu sehari semalam datang ke masjid, tidak lewat takbiratul ihram. Tapi rezeki saya masih gini-gini aja. Apa yang salah? Nah, kalau dia tahu dengan ayat ini, tidak aneh, Pak. Orang paling kaya di muka bumi ini bukan orang Islam. Hampir setiap kurun dan zaman, orang yang paling kaya itu bukan orang Islam. Justru orang kafir. Orang kafir apa kelebihannya? Ada kelebihan dari sisi agama, ada. Tapi justru diberikan rezeki oleh Allah lapang. Namun ingatlah, itu bukan kelebihan. Tapi sejatinya itu adalah istidraj. Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka sudah semakin lupa kepada kebenaran, lupa kepada ayat-ayat kami, maka kami bukakan bagi mereka
abwaaba kulli syai, pintu rezeki, pintu kelapangan yang sangat banyak. Semakin tinggi, semakin sombong. Tapi setelah mereka sampai di puncak dan merasa sudah sibuk segala-galanya, akhadnahum bautah wa hum la yashkurun. Maka kami tarik mereka seketika, kami azab mereka seketika, padahal mereka tidak pernah akan merasakan azab yang seperti itu. Inilah hikmahnya, Pak. Kemudian juga kemiskinan. Kemiskinan, Pak, karena kadang ada orang miskin. Ada orang miskin tapi bisa sabar. Ini yang terbaik. Ada miskin tapi sabar. Ini yang terbaik. Dan inilah untuk ini Allah ciptakan dia. Tapi di sana ada orang yang miskin, Mbak, justru semakin ingkar kepada Allah SWT. Miskin semakin ingkar. Makanya kalau kita miskin, ya, ukuran dalam hidup ini bukan masalah soal kaya atau miskin, tidak, Pak. Tapi soal bagaimana kita menyikapi. Itu yang penting. Itu yang terpenting. Bukan soal kaya, miskin. Karena bisa jadi Pak, ada orang yang miskin, andaikan dia Allah titipkan harta yang banyak, maka dia tidak mampu menjaga harta itu dengan baik. Bisa jadi dia, kalau dalam kondisi miskin, dia masih terlihat sholat berjamaah 5 waktu, masih hadir di majelis ilmu, masih bisa dia rendah hati, tawadhu, ucapannya lemah lembut. Kenapa? Dia orang miskin. Apa yang mau kita sombongkan? Kita sudah miskin. Ya, tidak layak, dia tidak layak untuk kita apa namanya, untuk sombong. Bahkan orang kaya pun memang tidak layak sombong, apalagi miskin. Nah, tapi bisa jadi kondisi itu lebih baik untuknya, untuk dunia dan akhiratnya. Andaikan Allah titipkan dia harta seperti siapa nama pemilik Tesla itu, siapa namanya? Elon, siapa? Elon. Oh, Elon Musk. Andaikan dia yang miskin tadi Allah titipkan harta seperti Elon Musk tadi, mungkin nggak lihat lagi di masjid, Pak. Nggak lihat lagi di masjid. Kata-katanya sudah meninggi. Gayanya sudah semberaut. Ketemunya bukan di masjid lagi, tapi di mana? Di diskotik. Kenapa? Harta sudah banyak. Oleh karenanya teman-teman, bukan soal kaya dan miskin, tapi soal bagaimana kita menyikapi. Itu yang terpenting. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari 3 ayat yang mulia ini memberi faedah pelajaran bagi saya dan bagi kawan-kawan semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Kalau ada soal jawab, kami persilakan. Masih ada 5 menit. Silakan. Nah, ya. Kita bekerja, tapi hasilnya tidak sesuai dengan, maksudnya lebih atau kurangnya nih? Kurang. Terus pertanyaannya, eh, maksudnya sisi haramnya dari ke kitanya gitu. Pekerjaannya benar dah, maksudnya dari sisi dat pekerjaannya halal, halal. Terus Anda bekerja dengan baik atau tidak? Sekarang kurang. Baik. Kalau umpama zat jenis pekerjaannya adalah halal, tidak bertentangan dengan syariat, maka hasilnya juga halal. Hasilnya juga halal. Adapun umpama kita kurang dalam dalam memberikan pelayanan servisnya, ya, maka ini bisa tergantung, lihat dulu bagaimana ukurannya, kadar kadar kita melalaikan pekerjaan itu, lihat kadarnya. Sekiranya kadarnya masih bisa ditoleransi, maka mudah-mudahan ini dicukupkan dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah benar-benar melalaikan sehingga proyeknya tidak tercapai, ya, hasil yang diinginkan oleh perusahaan terpenuhi dengan sebab kita meremehkan atau melalaikan pekerjaan tadi, maka hasil gaji atau salary yang kita terima bisa jatuh kepada subuhan. Subuhan, yakni bercampur di sana ada harta yang halal dan ada harta yang diragukan. Kenapa? Kita tidak menunaikan aktivitas pekerjaan kita dengan baik dan sempurna. Kalau masih ada tekadan, memang kita telat, ya, dan itu tidak berterusan, telatnya dalam sebulan sekali atau 2 kali, manusiawi, Pak. Itu mudah-mudahan insya Allah ampuni dosa kita. Kita dengan istighfar dan tobat kepadanya. Yang bermasalah itu adalah ketika melalaikan tujuan daripada perusahaan, tujuan daripada kantor yang kita yang kita bekerja di sana. Tentu ada orang lama bekerja di kantor tertentu,
gajinya umpama sebulan 10 juta katanya. Tapi kerja yang apa namanya, eh, pekerjaannya tidak dilakukan, dia sibuk main main HP, main game gitu kan. Giliran apa? Giliran masuk kantor dia paling telat. Giliran pulang paling cepat. Nah, ini permasalahan seperti ini. Permasalahan. Khawatir hartanya itu jatuh kepada syubhat yang besar, maka bisa jadi haram. Ada orang seperti itu, ada. Iya, mungkin kayak atasan-atasan tertentu dan pekerjaan tidak dilakukan. Maka pekerjaannya kalau ada, oh saya lagi sibuk karena dia sudah diserahkan kepada sekretarisnya atau apa. Dia tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik. Maka jatuh kepada perbuatan yang haram. Hasil daripada gaji ya, salarinya itu bisa jatuh kepada syubhat atau mendekati kepada haram. Allahu a'lam. Saya difahami, Ustaz? Jadi kalau bekerja, kita berupaya semaksimal mungkin ya, setelah meminta petunjuk kepada Allah dan kekuatan daripadanya, bekerjalah dengan baik. Jadilah pegawai yang baik. Kenapa, Pak? Karena urusan pekerjaan, kalau kita jadi pegawai itu adalah amanah, maka kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jangan kita menggunakan untuk hal yang tidak, yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, orang yang seorang muslim, dia komitmen dengan apa janjinya. Nabi SAW pernah mengatakan apa, al-muslimu ala syurutihim. Orang muslim itu sesuai syaratnya. Kalau dia sudah berkomitmen masuknya setengah 8, ya setengah 8 masuk. Pulangnya jam 4, ya jam 4. Pulangnya jam 1, jam 1. Jangan masuknya janjinya jam 7, pulang jam 1, masuknya jam 9. Pulangnya jam 11 paling duluan. Nah, gitu. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Orang muslim dia sesuai dengan syarat yang diajukan. Kemudian yang ketiga, teman-teman, harus bersyukur dengan pekerjaan ini. Pekerjaan baik itu Anda sebagai mudir atau membuka lapangan pekerjaan contohnya, atau Anda sebagai pegawai. Hendaklah kita bersyukur atas pekerjaan yang kita peroleh. Kenapa? Di luar sana ada ribuan. Ada ribuan manusia yang mengangan-angankan atau yang bercita-cita andaikan mereka ada di posisi kita. Andaikan mereka ada di posisi kita. Maka masih banyak di sana Pak orang yang tidak seberuntung Abu Rofi. Masih banyak di sana orang yang tidak seberuntung Bapak Nadarudin. Masih banyak. Dan mereka berkeinginan andaikan job yang kita dapatkan hari ini, mereka menempati posisi itu. Antrian Pak, antrian. Makanya jangan sia-siakan pekerjaan, lakukanlah dengan baik, dan niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai pahala yang lebih besar. Allah taala alam, semoga bermanfaat apa yang kita baca dan kita dengar. Dan kalau ketika ada salah dan kekeliruan, saya mohon untuk dimaafkan. Kebenaran datang daripada Allah dan kesalahan datang daripada kekurangan kami dan kedangkalan ilmu kami. Kepada Allah kita minta ampun, kepada teman-teman kami mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi